ayah gue tuh dulu suka judi. Jadi bisnisnya naik, mulai goyang lagi judi, habis sampai minus sampai hutang. Dalam rangka apa lu SMA ngebangun bisnis fashion sampai kepikiran untuk gue pengen sekalian gede sekalian nih? Dulu 2016 atau 17 gue ngemper di situ 4 tahun di Trunojoyo. Iya. Dan sekarang 2025 gue bisa buka toko di situ. Punya banyak banget temen yang suka banget nongkrong tapi nggak kemana-mana gitu. Kalau gue nongkrong punya tujuan. Lu banyak nongkrong banyak rezeki, percaya sama gue. Gimana akhirnya lu bisa kayak oke, akhirnya keluarga gue aman nih. Sebagai cowok mikir, anjing gue kalau ayah gue gini terus, gue nggak bakal jadi apa-apa udah gede, ngerti nggak? Gue dulu selalu berdoa, ya Allah semoga gue bisa ngangkat derajat keluarga dan dikabulin. Yo, welcome back to podcast Rebelio Academy edisi khusus dimana akhirnya Apa tuh? setelah berabad-abad akhirnya kita ganti tamu. Dari kemarin Tristan mulu. Kebetulan emang kita cari yang selalu ada yang gabut ya. Kebetulan Tristan gabut banget. Tristan jadi gabut ya. Dia berada nonton Netflix sama UFC di kamar. Mending ikut Main datang podcast sini. ya, gitu. Kita kedatangan siapa sih ini sekarang? Ini Bos Fadli, temen gue dari Bandung. Ya, temen gue dari Bandung. Halo, Dari guys. Perkumpulan Pebisnis Bandung lah. Wits, gila. PBB. Barudak Bandung. Barudak Bandung, Pasukan Bos. Barudak Bandung. Ini kebetulan nih kita kenapa menghadirkan Bos Fadli nih karena waktu itu Faza bilang ke gue kayak, "Jof, nih gue mau undang teman gue yang skena gacor nih." Skena gacor. Terus gue bilang, skena apa sih lu? Ibarat kata seberapa skena lu kan. Mungkin sebelum kita Bang Fadli kenalin bisa dulu. Seberapa skena lu Bang? 1 sampai 10. 1 sampai 10 dan kayak ibaratnya seberapa skena lo? Oh, gue dulu pernah. template-nya gitu ya? Coba Template-nya gitu ya? Coba gitu. Dulu gue pernah pulang ke rumah di atas jam 12 malam terus. Oh, Itu bukan skena Itu kayaknya. bukan skena sih. Itu buaya malam. Itu buaya malam. Itu lebih ke gatal. Gatal itu jam 12 malam ngapain itu? Oke gitu. Oke, thank you so much nih Bang Fadli udah mau datang. Katanya gak suka dipanggil Bang. Nggak suka. Fadli Iya, udah Fadli aja, datang. Fadli bener. Mungkin bisa, by the way nih Fadli ini salah satu temannya Faza juga ya. Yes. Jadi konsepnya gitu podcast kita gilir semua Kita teman-temannya gilir. Faza ya. Pokoknya nongkrong. Iya, Faza lihat tuh di konteks tuh siapa nih? Oh, sekarang Fadli ini. nih. Gitu yang bisa Pokoknya yang dicoba. cocok nongkrong. Iya Cocok gitu nongkrong, dan kita ajak kesini. dan mungkin bisa Bang Fadli jelasin dikit background sama kayak Langsung aja perintis apa pewaris. Gue real 1000% perintis. serius perintis. Tapi lu perintisnya perintis yang bokapnya punya PT terbuka gitu Enggak, enggak? bokap gue punya hutang. Oke. Gue yang bantu bayarin. Oke, maksudnya gimana tuh Bang Fadli? Mungkin Ini langsung digas ke sini kah apa gimana? Jangan. Mungkin kita bisa start kayak Pelan-pelan sekarang dulu. nih kita dari slow dulu ya. Ini ibaratnya kan kita dari yang light dulu kan. Benar. Habis itu baru kita mulai tuh cari klip-klip dengan tangisan tuh baru nanti. Pelan-pelan. Jadi paling gue pengen tahu nih Fadli mungkin bisa bantu jelasin lagi sibuk apa aja. Terus lagi banyak apa aja, lagi single atau lagi nggak single tapi tetap nyari, nggak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu ya. Namanya hati ya. Iya namanya hati, nanya aja gue. Gimana Fadli? Gue Fadli. Ya. Sekarang kesibukannya jalanin bisnis. Oke. Terus sibuk ngonten. Sibuk belajar hal yang baru kayak gitu-gitulah. Tapi kalau dari 100% mungkin 80%-nya bisnis lah. Oke. Bisnis apa sih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Gue tuh bisnisnya di bidang clothing brand, aparel. Oke, clothing brand aparel. Nama brandnya apa Bang? Miracle Mats. Wih, Miracle Math. Matematika keajaiban. Keajaiban. Matematika Real. keajaiban. Math ya. Miracle Miracle Math ya. Oke, mantap. Buat yang gak suka matematika berarti gak bisa beli ya Bang? Atau gimana? Miracle Math. Mats, bukan Mat. Oh, Math. Oh iya. Mates. Oh, Mates. M-A-T-E-S. Iya, M-A-T-E-S. Dibacanya? Miracle Mates, keajaiban kawin. Oh, waduh. Mats. Bukan. Mates itu kawan Kawan, keajaiban. ya. Iya, gitu. Oke. Gue kan orangnya kawan banget. Oh, lo kawan banget. Oke, kalau boleh tahu, oh itu kan
tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar, katanya Fadli ini lagi sebenarnya jalanin beberapa brand kan. Tapi Betul. secara pembagian waktu lu nih, itu mungkin salah satu pertanyaan gue nanti ya. Tapi kayak boleh jelasin nggak 4 brand lu kan tadi kan Miracle Mats itu kan fashion ya, lebih ke yang tadi t-shirt, apparel lah, Apparel, ya. wear. Nah kalau yang lain tuh lu fokus di apa nih? 4 gitu. Kita ya satu susah gitu ya. Iya. Ya 4-nya gimana? Yang 2 lagi tuh apparel juga. Oke. Yang 1 di parfum. Yang 1 di parfum. Parfum. Bedanya Miracle Mats sama yang 2 apparel lain itu apa? Beda segmentasi marketnya aja. Segmentasi market. Bahasa apaan tuh? Gak bercanda. Canggih. Canggih. Oke, beda segmentasi market. Kalau Miracle Mats ini buat market Ya, Miracle Mats tuh brand streetwear dari Bandung. Terus gue tuh lebih fokusnya kalau Miracle di industri musik. Musik hip hop. musik hip hop. Rap gitu. Oh, macam-macam Kendrick Lamar versus Drake gitu. Iya benar. Versi Indonya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan di musik-musik lain juga ada. Oke. Musik-musik punk juga ada, hardcore. Iya. Tapi gue random question, kenapa sih kalau misalkan fashion tuh harus terkait dengan sesuatu gitu. Misalkan musik atau skateboard atau apa gitu. Itu kenapa sih? Itu tuh biar apa ya, brandnya tuh punya community yang kuat gitu. Jadi lu tuh bikin brand, lu tuh selain nyari duit, lu tuh ngebantu ekosistem di mana gitu. Jadi kan gue tuh nggak cuma nyari duit, tapi gue juga ngebantu komunitas-komunitas gitu. Kayak gue support community, gue support musisi-musisi yang ada di komunitas-komunitasnya kayak gitu-gitu. Jadi nggak sekadar nyari duit gitu. Jadi ada timbal baliknya gitu. Cara nge-supportnya berarti bikin misalnya kaos edisi Bisa apa itu. gitu. Terus kalau kayak musisi-musisi lagi mau bikin MV, kita danain buat MV-nya. Atau mereka mau tour, kita bantu-bantu buat dana turnya. Atau komunitas musik apa misalnya bikin acara tuh. Oke. Kita support, bantu-bantu nyumbang buat acaranya kayak gitu-gitu. Itu ngaruh ya? Sebenarnya kalau otak-otaknya yang duit kayak lu mikirnya gak ngaruh nih. Karena itu tuh investasi jangka panjang. Karena lu betting sama nih musisi bakal turns out naik atau enggak gitu. Iya, ketika musisinya besar pun kan kita ke bawah gitu. Iya, betul. Ngerti gak? Ketika video klip pun kan si musisinya pakai produk kita. Iya. Terus dan support komunitas gini tuh gak bisa dilakuin sekali doang. Harus dilakuin secara konsisten dan berulang-ulang biar statement di orang-orang tuh kebentuk, oh si Miracle tuh ternyata rootsnya di sini kayak gitu. Jadi nggak bisa sekali doang kita lakuin, nggak bisa. Berarti itu lu bilang udah jalan 11 tahun kan, Mang? 11 tahun, cuma kan waktu awal-awal gue mana paham kayak gini ya. Bocil SMA bikin brand dulu 2014, nggak paham yang gini-gini, cuma gue belajar sambil jalan aja gitu. Jadi waktu yang membuat gue belajar. Iya. Oke, menarik. Tapi itu gue ada pertanyaan sih. Kan lu bilang lu bareng sama musisi yang masih awal-awal bisa dibilang gitu kan. Nah tapi sejauh ini dari 10 gitu. Kira-kira yang bakal works tuh berapa? Let's say definisi worksnya apa ya? Definisi works jadi mainstream lah. Mungkin jadi mainstream Nah tuh gue kayak ketika nge-support pun gak ada ekspektasi. berharap dia jadi mainstream atau apapun itu. Jadi kalau gue suka musiknya, gue support gitu. Wah parah, skena parah ini. Kayak ini bisnis passion banget nih bos. Jadi gak pakai hitungan ya? Enggak ada Pakainya hitungannya. kuping kan. Kalau misalnya banyak musisi yang akhirnya lu rugi gitu karena lu bantuin record, lu bantuin. Gue pun gak pernah ngitung itu rugi atau enggak. Kayak ya udah aja. Ibaratnya lu nanam tumbuhan di rumah lu harus kasih pupuk gitu. Kayak gitu aja udah enggak. Tapi kalau akhirnya tumbuhannya akhirnya nggak tumbuh, lu nggak apa-apa tuh. Kan yang penting gue udah ngasih pupuk yang terbaik. Kan tumbuhannya banyak nggak satu. Iya. Berarti dari satu nanti mungkin ada yang nge-cover subsidi silang gitu kali ke kos-kosnya yang lain ya. Tujuan gue cuma ya udah gue pengen bantu si ibaratnya komunitasnya biar jalan biar hidup kayak gitu aja gitu, sesimpel itu. Nggak mikir dia mau 2 tahun lagi dia akhirnya berhenti jadi musisi setelah gue support, nggak masalah gitu, yang penting gue support aja gitu. Karena kan itu pun cuma sekedar support, nggak ada kontrak dan lain-lain, ya udah. Tapi kenapa spesifik hip hop? Apakah kalau misalnya dia mau, apakah customernya kalau misalnya mau beli bajunya harus rap god Eminem asal madu gitu. Kenapa lu awalnya? Atau pas baru masuk customer harus nyanyi asade
Sama lo semua. Sama lo semua. Asal ada. Atau gimana tuh maksudnya? Iya. Kenapa hip hop? Kenapa hip hop? Kenapa nggak Iya, Denny Caknan gitu? Kenapa hip hop? Karena gue suka juga gitu. Oh. Karena gue suka, terus hip hop tuh luas gitu. Jadi dari yang genrenya A sampai Z, yang liriknya komedi dan serius dan lain-lain banyak banget. Oke. Mungkin yang muncul ke permukaan tuh rapper-rapper emang yang mainstream gitu, kayak tadi lu nyanyi Saikoji kayak itu emang rapper yang mainstream gitu yang muncul ke permukaan. Oke. Tapi banyak juga di luaran sana rapper-rapper yang emang dia under radar kayak gitu-gitu, Oke. nggak muncul tapi bagus gitu. Nah malah gue jarang nge-support rapper-rapper yang se-mainstream itu enggak gitu. Oke, berarti ini unik ya. Berarti nggak terlalu ngeliat dari sisi finansialnya. Nih ngomongin soal ini kan gue percaya bahwa untuk orang bisa mencapai titik passion dan idealisme ada minimum spesifik kalau kita nyebut angka finansial lah. Yang kira-kira sampai kayak oke, gue boleh nih nggak terlalu mikirin duit dan gue bisa fokus ke fashion. Tapi itu kan masih agak terlalu jauh nih. Boleh gak sih kita tahu nih Fadli kayak journey lo awal-awal, karena gue denger dari Faza nih sangat amat memotong bawang nih ibarat kata nih journey awalnya dan menginspirasi nih. Jadi biar di sana tuh yang suka ngomong perintis atau Porsche tahu nih ini beneran nih perintis nih. Perintis, serius. Ini perintis nih. Lu mah perintisnya perintis sebelah Gajah Mada lu. bukan perintis ini gitu. Tahu lu daerah perintis. Gitu. Jadi boleh cerita kali. Boleh. Jadi gue tuh bikin Miracle dulu 2014. Kurang lebih sekarang jalan 11 tahun lah, mau jalan 11 tahun. Sekarang lu umur 26. 26. Ya. Nah, dulu tuh modal bikin Miracle cuma 600.000. 600.000 tuh. Gue bikin satu desain 12 piece doang. Oke, satu lusin. MOQ vendor Iya. kecil-kecilan. Bener, satu lusin dulu bikin. Iya. Waktu SMA tuh gue jual ke anak-anak tongkrongan di SMA gitu. Sambil bikin IG, fotonya masih kacau banget tuh foto di IG-nya juga pakai HP. Belum ada Canva tuh. Ngeditnya masih pakai Paint kali Berarti ya. ini story dari modal 600.000 jadi miliaran bulanan. Amin. Gila loh. Oke. Nah terus 600.000 itu gue ya dulu sesimpel kayak wah gue pengen punya brand nih karena gue suka fashion gitu dulu tuh. Daripada gue beli terus brand-brand orang, mending gue bikin sendiri, sesimpel itu dulu tuh. Bikin akhirnya terus ketika dari dulu tuh untungnya gue punya pemikiran karena dulu mungkin hidup gue gak enak ya, jadi gue irit. Nah, gue pengen tahu hidup lu tuh nggak enak apa sih kalau boleh tahu? Clipper nih. Jadi Ini cerita dari 600.000 ke miliaran. Emang dulu susah apa sih, Fadli? nah jadi gini kan, ya dulu gue dapat 600.000, gue tuh uangnya selalu gue puterin, bikin lebih banyak. Oke. Bootstrapping lah istilah Bootstrapping, bisnis ibarat anak-anak. kata sekarang bootstrapping ya. Ibarat Tapi dulu bahasa investor bootstrapping lah ya. Tapi di Cimahi dulu apa? Di Cimahi bilang ya. Muterin duit aja. Bukan bootstrapping. Bukan bootstrapping. Oke. Ya. Nah terus kayak gitu tuh gue puterin terus. Dan kenapa gue bisa sampai di titik ini tuh karena kehidupan gue yang gak enak lah. Oke, gak enaknya gimana? Gak enaknya tuh dari faktor keluarga gue, terutama ayah gue. Oke. Jadi ayah gue tuh salah satu ayah yang baik banget. Ke anak tuh baik, cuma dia bandel. Oke. Dia bandel Bandel banget. tuh gimana tuh? Bandel tuh gimana kalau Jadi boleh tahu? dari dia Nggak ngertiin PR kah? muda sampai dia udah punya anak 3 tuh dia tuh kayak sering melakukan beberapa kesalahan yang akhirnya merugikan keluarga gitu. Sepil lah. Kagak lah. Gila lu. Jangan skip. Tapi kalau kasih tau juga. Nah, jadi sebenarnya gue nggak malu gitu punya ayah kayak gitu, malah gue berterima kasih. Ya. Karena kalau ayah gue nggak gitu gue nggak mikir. Karena kalau ayah gue nggak gitu gue kaya. Karena ayah gue pinter nyari duitnya. Iya. Cuma pinter doang gak cukup, harus diimbangi dengan attitude yang baik. Kata-kata hari ini tuh. Itu makanya gue bisa bisnis gue berhasil karena gue ngambil contoh dari ayah gue. Oke. Jadi Jangan gue seperti gak mau itu kayak dia attitude-nya. gitu. Iya, Jadi gue iya. berterima kasih juga. Mungkin jalan Tuhan ngasih gue keberhasilan itu lewat ayah gue gitu. Dari situ gue belajar akhirnya. Karena ayah gue tuh dulu jujur nih ya. Ayah gue tuh dulu suka judi.
Dia judi. Oke. Jadi bisnisnya naik. Mulai goyang lagi judi, habis sampai minus sampai hutang. Kayak gitu terus diulang-ulang. Judi online. Judi online, judi offline. Judi offline ya. Iya. Jadi kayak offline tuh apa sabung ayam gitu. Bener itu banget. Serius. Ini gue asal nyebut lo. Serius. Asal nyebut lo. Ayah gue gitu sampai Tapi bisa minus, habis. sampai banyak hutang dikejar-kejar orang. Sabung ayam kan cuma sabung ayam. Emang bisa Itu kan taruhannya bisa 50 juta, bisa 100 juta. Tergantung sekali kita. match gitu. Tergantung ada yang kecil, ada yang besar, itu range-nya nggak bisa kita atur. Tapi gitu. itu bisa bikin rungkat ya ternyata. ya? Iyalah. Rungkat lah. Ayam ya? Harga ayamnya aja mahal-mahal anjir. Oh iya. Kenapa jadi ngomongin sabung ayam anjing? Harga ayam tuh Yang mahal. lebih Ya? mahal ada apa coba? Ayam kampus. Waduh. Lu yang mulai ya. Clipper tolong ya. Tag-tag SJW. Terus dia juga pakai narkoba. Oke, narkoboy. Pakai narkoba. Dia di penjara 3 kali. Waduh. Keluar masuk. Keluar masuk. Jadi gue dari kecil tuh sering datang ke penjara ngejenguk ayah gue. Oke. Kayak gitu-gitu. Anjir kayak di film-film ya. Serius itu bener Breaking kejadian Bad, di hidup Breaking gue. Bad. Iya. Jadi gue tuh sering banget ngalamin kehidupan. Kadang gue naik nih. Ayah gue banyak duit. Tapi hancur sampai minus, sampai gak ada duit. Tapi abis itu Sampai naik hutang. lagi gak? Abis itu naik lagi gak? Naik lagi, hancur lagi. Dan akhirnya endingnya karena dari judi tuh gak ada yang kaya. Hancur endingnya. I see. Wah ini pelajaran juga berarti ya. Jadi makanya jangan sampai nyentuh judi online. Mau apapun itu. Makanya gue gak pernah nyentuh itu. Tapi gue tertarik sih bahas soal judi tuh. Gue sebenarnya pengen tahu psikologi di baliknya sih. Pasti kan lu dulu pernah kayak boys talk lah sama bokap. Tapi lu nyaman gak bahas ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh kayak apa sih psikologi di balik orang-orang judi gitu dulu, kayak apa sih yang mereka cari? Apakah mereka ingin lebih tapi dengan cara yang apa, jalan pintas gitu? Cepat ya kan. Apakah mereka ngerasa hidup gue terlalu flat, gue pengen naik turun, atau apa sih Sebenarnya psikologi kalau di balik itu? awalnya judi itu coba-coba. Oke. Coba-coba dikasih menang. Akhirnya ketagihan Adiktif tuh. kok gampang nih menangnya. Adiktif. Iya. Udah psikologinya kena jadi. Dibikin ketagihan, menang kan. Terus kalah nih, minus duit kita. Dia tuh pengen ngebalikin duit yang udah hilang. Oh. Pengen ngebalikin. Epic comeback. Misalnya Top udah up lagi. top up lagi lebih Iya. gede, udah menang, dia nggak puas, pengen lebih gede, abis lagi minus, pengen ngebalikin lagi, terus aja gitu siklusnya. Oh, berarti don't know where to stop ya, nggak tahu kapan stop. Ya karena Udah ketika kena. lu kalah itu udah saatnya lu stop, nggak usah lu masukin lagi duit. Iya. Ini di ayam gitu pun, di sabung ayam pun gitu ya. Kalau sebenarnya yang psikologinya gitu lebih sekarang tuh ya di ayam gitu, cuma sekarang yang lebih kena ke psikologi tuh judi online. Karena sekarang eranya digital ya. Lebih gampang kayak Top up, lu lihat satu komenan account, di TikTok ada promo link judi online. Iya. Lu di nonton video di mana ada promo judi online, lebih gampang gitu orang akses tuh. Suka ada fake komen Kalau gitu. dulu kan orang kayak harus nyari tempat yang di mana kayak gitu. Sekarang lebih gampang gitu. Aksesnya berarti ya. Oke, tapi gue tadi penasaran soal itu, kayak berarti lu terpaksa untuk merintis yang bisnis fashion lu tadi tuh dalam rangka apa? Lu SMA ngebangun bisnis fashion sampai kepikiran untuk gue pengen sekalian gede sekalian nih. Itu kepikiran dari mana? Atau lu iseng-iseng terus ternyata laku ya, dan Gue gua suka awalnya fashion bikin ya? emang gue bikin gitu, terus gue nggak pernah punya planning panjang gitu, kayak gue jalanin ada yang ada di depan, gue jalanin. Misalnya ini gue punya barang 100 piece nih, gimana caranya barang itu habis, udah sesimpel itu. I see. Gak pernah gue planning panjang, karena kalau gue anak SMA nge-planning panjang nggak Kayak tahu terlalu juga cepat ya juga, gimana ya. caranya dan lain-lain. Dari dulu tuh see. selalu kayak gitu. I see. Punya sesimpel kayak, oh gue bulan puasa pengen jualan di Trunojoyo, ngemper nih di booth. Gue pernah ngemper dulu. 4 tahun gue jualan di pinggir jalan ngemper. Ember gitu. Di Trunojoyo pakai booth gitu, kehujanan kayak gitu-gitu. Jualan baju. Jualan baju ngemper pinggir jalan. Itu pas lu masih kuliah berarti? Itu gue SMA sampai gue kuliah. Anjir, berarti pulang SMA ada yang jaga, abis itu lu yang jaga gantian gitu. Iya kayak gitu. Wah anjir. Pas tiap bulan puasa tuh. Oke. Tiap bulan puasa buka. Dan fun fact-nya dari dulu 2016 atau 17 gue ngemper di situ 4 tahun di Trunojoyo. Trunojoyo itu kan di Bandung kawasan lokal brand pertokoan gitu. Dan sekarang 2025 gue bisa buka toko di situ. Gacor. Dulu gue waktu jualan kayak suatu saat gue bakal punya toko di sini, dan benar kejadian. I see. Benar Sumpah lo kejadian. kayak gitu tuh. Iya sumpah. Manifesting ya? Dari dulu gue manifesting pengen punya banyak karyawan, kejadian. Dari dulu sesimpel gue pengen beli Vespa Matic, gue manifesting kejadian. Pengen punya mobil, pengen punya rumah,
Cuma manifesting kejadian. Oke, the power of manifesting Bener. ya dan bekerja keras ya. Manifesting, bekerja keras, berdoa. Mantap. Dan Cing, oke. kayak dituntun sendiri gitu. Gue nggak tahu caranya nyampe ke titik ini, tapi kayak ada aja yang orang yang bantuin, yang ngasih tahu jalannya dan lain-lain, akhirnya bisa sampai ke sini tuh gitu. Oke. Kacau. Gacor banget ya. Gue penasaran sih sama kayak boleh nggak kita kayak nge-breakdown cerita lu kalau anak zaman sekarang tuh ngomongnya 100 juta pertama. Nah, gue penasaran nih kan ibaratnya lu start si Miracle Meets ini kan di pas lu SMA umur 16 15 ya kayaknya ya. 11 tahun berarti umur 15 16 lah ya. Terus sampai sekarang bisa alhamdulillah puji Tuhan bisa miliaran per bulan ya kan. Amin. Nah, pertanyaan gue tuh mungkin 100 juta per bulan bisnis sama 100 juta di cash lu pertama. Karena gini menurut gue, Dli. Banyak business owner yang ternyata perputaran bisnis gede tapi lupa ngegaji diri sendiri, tau gak sih? Atau gak pernah bagi dividen, muter terus tiba bisnisnya bangkrut. Inventory Nyangkut di nyangkut. inventory gitu ya. Gak pernah nerima duit gitu. Iya, Maksud gue, bener. ini menurut gue topik yang menarik sih. Kayak mungkin lu bisa ceritain kayak lu 100 juta per bulan dari, kan lu as simple as jualin ke teman-teman satu lusin bisa sampai ratusan juta per bulan. Itu kan udah kayak Iya. itu ibarat dari -3, dari -5 ke 100 gitu kan. Bukan dari perintis yang kayak oke bokapnya kasih 50 juta bisa ngetembak ads 30 buat inventory 20. Ya gue gak gitu. 2 bulan lagi langsung 100 juta per bulan gampang gitu. Jadi step by step lu gimana tuh sampai 100 juta per bulan? Kita gak usah ngomongin miliaran per bulan dulu kali ya. Gitu. Sampai 100 juta tuh dulu gue kayaknya dapat 100 juta sebulan tuh tahun 2019. Berarti udah berapa tahun tuh? 5 tahun? 4 4 tahun. tahun yang lalu tuh. 4 Itu tahun, dari oke. jualan ngemper itu. Jual ngemper. Berarti- Dapet tuh. Dapat. Berarti omsetnya 100% offline? Dulu tuh offline dan di Instagram dan di WA dan COD-an ke rumah-rumah orang. Karena pembeli-pembeli lama Miracle tuh dia sering komen kayak ngalamin dulu zaman COD-an sama si Afadli gitu. Oh. Terus ngalamin dulu dari zaman beli ke rumahnya si Afadli kayak gitu-gitu ngalamin. Dan gue tuh gak bohong karena ada pembeli-pembeli Miracle yang loyal tuh sampai sekarang masih ada dan sering ngomen kayak gitu. Ini fun fact, tadi kan pas di luar Fadli cerita rumah kan Cimahi, customernya di Bandung. Jadi biaya modal dia jualan baju boncos gara-gara bensinnya buat COD habis. Gak dihitung ya. Irit pakainya motor Beat dulu. Oh bensinnya masih irit Bensin gitu. Jepang. Yang ini Tapi hybrid kalau ya. Hybrid sama tenaga kaki soalnya. hybridnya bukan listrik, Iya, iya, tenaga iya. kaki anjing. Lu jangan ketawa, kalau lu ketawa gue ikut. Enggak. Oke, jadi pas mesinnya digerakin begini. Sabar. Gue tuh kakak kalau dia kakak anjing. Diam. Oke, Tapi respect. Oke. Ini Itu no kalau- bullshit ya, dari nol cok. I see dari Aduh, nol. sabar. Oke, terus lanjut Bang. Maksudnya kan setelah ada yang bilang COD, ada yang dari offline. Oke, berarti step by stepnya gimana tuh dari, berarti apakah lu make sure semua temen lu tahu oh nih Fadli kaos nih atau Fadli t-shirt nih. Brandingnya atau- gimana? Yang Iya, awal-awal brandingnya tuh gimana sih? Kan zaman dulu belum ada, Iya. kalau ada sekarang kan ada metanya creator meta Pak. Iya. Jadi lu bikin followers banyak, habis itu jualan digital produk atau jualan brand, jadi enak kan. Kalau dulu kan buru-buru. Iya kayak sekarang nih gue ngeliat Miracle Match Instagram udah pasti bagus. Iya. Udah pasti gue pengen beli lah gitu Iya. kan. Udah approve. Cuman dulu Pak lu awal-awal anjir tuh gak ada brand. Gak ada yang tahu siapa lu. ya kan. Selebgram nggak ada tuh kayaknya. Belum bisa juga ngedanain ini musisi ya kan. Itu Iya. gimana tuh. Di Trunojoyo tuh. Oh kalau di Trunojoyo Yang tuh ngemper itu. sebenarnya sebagian orang tuh udah tahu Miracle dulu tuh. Kok bisa? Mungkin karena gue konsisten ngelakuin promo-promo di Instagram kayak posting-posting dan lain-lain, dan mungkin karena gue salah satu orang yang seneng banget nongkrong jadi nyebar dari mulut ke mulut gitu. Oh. Jadi gue nongkrong banget Oh ini anaknya. nongkrong nih. Itu seberapa nongkrong lu? Lu Lu seminggu bisa nongkrong berapa kali? Ya itu gue tuh sampai sekarang pun kadang, sekarang udah mending ya, tahun kemarin aja. Gue tahun kemarin aja masih kayak di rumah tuh pasti di atas jam 12 malam. Oh, karena Keluar. setiap hari lu pasti nongkrong. Nongkrong keluar misalnya ke kantor, pulangnya nongkrong Oke. kemana, main, pindah-pindah tongkrongan kayak gitu-gitu. Oh. Berarti Makanya temen gue banyak banget. Nah itu seberapa penting berarti nongkrong buat awal karir lu nih?
penting banget menurut Penting gua. gak sih Itu lu jadi segalanya ya. gaul, lu penting gak sih? Soalnya kan biasanya kita ngeliat orang sukses sekarang kayak lu jangan kebanyakan nongkrong ya kan. Lu harus belajar. Justru Lu gue kerja, penganut itu. iya kan. Iya, terus. Cuman nih lu berada di spektrum yang beda nih. Ternyata ada nih anak nongkrong tapi tetap sukses. Nah ini lu nih. Banyak. Ini lu nih Iya, salah banyak. satunya nih, iya kan. Nah gue pengen tahu ceritanya. Seberapa penting sih nongkrong itu dan gimana itu bisa berdampak pada bisnis lu yang sekarang? Sesimpel kalau gua nggak nongkrong gua nggak bakal kenal lu. Gua kan ikut Founders League itu tuh Iya. dari diajak si Rauf. Oh. Gue kenal Rauf dari mana? Dari nongkrong di tempat kopi. Nongkrong, ngobrol nggak sengaja, followan IG, udah berapa tahun kemudian dia ngajak gue ikutan dong Revalue. Founders League. Revalue ya? 2 tahun lalu udah ada yang tahu ya Revalue bakal ada. Ikutan dong Founders League ini Iya, ngumpul-ngumpul. Gue ikutan, akhirnya kenal. Dari nongkrong sesimpel itu gitu. Lebih banyak peluang kalau nongkrong tuh. Kayak gue banyak nongkrong, misalnya contoh sesimpel gue punya brand, mau photoshoot, karena gue banyak teman, oh ada nih si ini nih temen gue bagus nih dijadiin model. Terus gue bisa ajakin dia jadi model. Bahkan waktu awal-awal gue bikin brand tuh banyak teman-teman gue yang support gue gitu, dia jadi model tanpa dibayar dan lain-lain, banyak banget gitu yang support gue. Itu dari nongkrong semuanya, karena gue di tongkrongan ya nggak pernah bikin aneh-aneh, nggak pernah ada jelek. Akhirnya mereka pun respect sama gue, bantuin gue kayak gitu-gitu. Gue pengen tanya deh, apa yang bedain lu sama anak-anak tongkrongan lain? Apakah lu nongkrong ini sebenarnya lu sambil belajar? Kayak lu mental datang ke tongkrongan, gue pengen dapet sesuatu apapun itu, tapi kayaknya gue pengen deh. Atau heaven doang. Atau pure have fun doang kayak push rank. Iya. Enggak, gue jarang main game. Oke. Gue nongkrong tuh gue mengobservasi gitu. Oke. Gue bisa belajar tren yang lagi rame apa, kayak ngobrolin musik, gue jadi tahu oh sih ini tuh ternyata musik ini tuh lagi rame, atau ngobrolin kayak oh ada brand ini nih lagi bagus kayak gitu-gitu, sesimpel itu. Terus gue dengan nongkrong pun jadi paham fenomena yang terjadi di saat ini nih. Dari nongkrong tuh gue jadi tahu gitu. Oke. Jadi lebih up to date, lebih paham sama Meta-metanya ya. Iya, karena kalau meta-meta di sosmed kan ya kayak gitu, di ads kayak gitu ya, kayak pembelajarannya gitu-gitu aja. Tapi kalau di nongkrong tuh kayak ibaratnya gue jadi tahu nih hal-hal yang di bawahnya tuh gue jadi tahu pondasi-pondasinya tuh gitu. Jadi lu bikin produk berdasarkan lu nongkrong dong? Iya, gue berdasarkan Apa yang orang-orang suka. orang-orang suka, yang lagi rame apa, dan itu sih dapat dari kayak ngobrol sama orang, sesimpel kayak gitu. Dan dari nongkrong pun gue nongkrong dan asik ngobrol, akhirnya temen gue, Dili lu punya brand ya, gue mau beli dong. Sesimpel itu, nongkrong tuh mendatangkan rezeki. Anjing. Serius. Ini kata-kata hari ini nih. Nongkrong tuh, lu banyak nongkrong banyak rezeki, percaya sama gue. Tapi bedanya apa gitu? Karena di Al-Quran pun ada silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Anjay. Tapi jujur ya, gue punya banyak buat temen yang suka banget nongkrong tapi gak kemana-mana gitu. Ya karena dia nongkrongnya gak Bedanya punya apa? tujuan. Kalau gue nongkrong punya tujuan. Oh. Ngerti gak? Kayak gue nongkrong, gue beli Vespa Matic. Gue harus gabung komunitas Vespa Matic. Nomor 1 di Bandung nih yang paling rame apa. Gue gabung. Akhirnya gue kan link up lagi di sana. Dari link up itu orang-orang kenal brand gue Miracle. Akhirnya pada beli. Sesimpel itu. Kayak gitu. Gue beli mobil jadul. Starlet dulu mobil pertama gue. Gue langsung nongkrong sama anak-anak mobil. Kenal. Dari situ anak-anak itu tahu Miracle. Kayak gitu, sesimpel itu. Ibaratnya gini kali ya, kalau gue umpamain ya, lu kan brand baru. Ibaratnya nongkrong tuh ibarat jualan door to door. Iya gak sih? Door to door ke community gitu kan. Kayak ibarat lu nonton film luar negeri yang bocil-bocil jualan ngetokin pintu orang. Ibaratnya nongkrong tuh kayak gitu kali ya. Betul. Iya kan? Meskipun intensi lu gak ngepromosiin brand lu, tapi buat dapat insight. Tapi kan sekalian lu ngobrol kayak, oh ini gue punya brand, kayak gini brand lu ngapain gitu tuh. Oh suka tuh gue, oh menarik, bagi dong. Akhirnya ngomongin ke orang lain, anjir kemarin temen gue udah bikin. Kan emang konsep brandnya unik banget ya. Iya. Mungkin ada yang diomongin jadi word of mouth juga ke orang lain kali ya. Kayak bikin musisi, ngebantu tanda kutip partneran sama musisi hip hop di awal-awal. Terus kayak unik banget konsepnya. Basically lu kayak tanda kutip invest ke itu musisi gak sih? Iya. Kayak future value-nya gitu masa depannya, kayak lu ngasih itu menarik banget sih. Oke.
Tapi pertanyaan gue, oke 100 juta per bulan tuh berarti lu mostly offline sama Instagram gitu kan. Tapi itu apa gak capek ya Berli? Maksud gue dulu kan belum ada marketplace ya. Yes. Gue sih gak kebayang sih 100 juta per bulan. Capek gue itu Dulu jualan offline masalahnya kayak Goblok, capek banget. gue nyatetnya masih ditulis di buku tuh. Gue inget. Anjing sumpah. Sumpah. Terus kan Instagram tuh DM, orang belum tuh trust. Jadi kayak COD tuh itu lu sendiri semua itu. Sendiri. Karena gue gak punya tim dulu. Segala sendiri. Moto sendiri. Terus 100 juta per bulan gimana deh? Ya itu di bulan puasa tuh gue buka booth di Trunojoyo itu tuh rame banget tuh. Oh, Yang nempel lu itu buka tuh. pop-up. Lu buka Iya, pop-up yang ya? di pinggir jalan itu. Iya. Di bulan puasa tuh rame banget. I see. Baru di situ lu ngerasain anjir 100 juta per bulan anjay. Ngerasain tuh lo. Ngerasain. Gimana rasanya tuh dulu pas 100 pas lu reach omset 100 juta dari posisi lu ya. Mungkin menurut beberapa founder 100 juta per bulan tuh gak segede itu. Tapi kayak buat lu yang benar-benar perintis banget kan 100 juta per bulan tuh. Iya. Gila Pak. Pernah kebayang gak lu di posisi modal 600 ribu bisa 100 juta per bulan gitu? Gak kebayang banget lah. Oke. Masalahnya gue kayak anjing kok gue jadi punya duit segini ya. Berarti cash itu ya, cash ya. Iya, uangnya banyak cash dulu nggak ada QRIS anjing. Jadi beneran bawa ini briefcase Pak. Briefcase aja, Pakai lagu MITB Pak. Ada QRIS Goceng-goceng anjing. Iya Pak. Belum setren sekarang tuh QRIS kalaupun udah ada dulu tuh. I see. Kayak gitu jadi waktu itu gue beli Vespa Matic tuh di situ tuh. Oh itu langsung beli Vespa Matic. Gue beli Vespa Matic. Keputusan finansial yang lu sesali gak? Apa? Keputusan finansial yang lu sesali gak? Enggak sih. Oh, enggak Soalnya ya. Vespanya juga dijual lagi. Oh, Vespa nggak lama turun yang ya? bisa yang harganya naik ya? Enggak Vespa Matic. Oh, Vespa Matic biasa. Dulu Oke. gue jual lagi karena bantuin keluarga. Gue jual. Gue ganti pakai Beat lagi. hybrid lagi itu. Dari situ ganti Vespa lagi. Oh. Kayak gitu aja. Tapi oke menarik banget nih. Berarti terdapat ibarat kata maksudnya lu jalan nih. Tapi Kenapa gue gak nyesel beli Vespa? Iya, kenapa? Karena dari situ gue gabung komunitasnya dan Miracle lebih dikenal lagi. Oh. Gue punya misi beli Vespa tuh. Gue beli Vespa karena gue Investasi pengen lebih networking. banyak teman masuk ke anak-anak ini kayak gitu. Jadi marketing expense maksudnya. Marketing expense. Iya. Walaupun gue belum paham waktu itu marketing expense ya. Iya. Beli aja karena mungkin gue lebih cerdik aja ya. Iya. Benar. Street smart banget sih. bener, Kayak bener. Jalanan banget. Paling ya pertanyaan gue ini sih Bang. Maksudnya kan lu jalan nih bisnis lu udah oke. Terus bisa dibilang bahkan keluarga tuh sebagai sandwich lu lah. Kayak menumpuk lo dari atas dan dari bawah gitu kan. Nah pertanyaan gue tuh gimana akhirnya lu bisa kayak oke, akhirnya keluarga gue aman nih. Mungkin kayak personal kali ya, kayak gimana mungkin buat pertanyaan teman-teman juga kayak aduh misalnya kayak nyokap gue kayak gini gitu, bokap gue kayak gini, gimana cara lu kayak akhirnya ada di posisi dimana oke, akhirnya nyokap bokap gue bisa live enak, bisa hidup enak tapi nggak tergantung sama gue. Apakah lu harus yang kayak kasih buanan gitu tipenya, atau lu yang kayak oke gue kasih lu duit segini tapi nggak usah ganggu gue lagi. Soalnya teman gue ada yang kayak gitu. Itu sifatnya gimana? Mungkin biar lebih relate sama teman-teman gitu. Karena gue denger cerita lu kayak harus jual Vespa karena buat bantu keluarga lagi. Itu kan ibarat kata anjir nih keringat gue, darah Nah gue. gue kadang berperang sama Batin ya. batin Oke. gue kena banget. Dulu gue kurus banget. Ini Oh, gara-gara kurus kan stres. segini. Ini Dulu kurus lebih kurus lagi parah. Anjir. 40 kilo, 40 segitu. 40. Wah sadis sih lu. Kurus banget. gua. Gara-gara mikirin itu. Iya, gue stres lah kayak gue sebagai cowok mikir anjing gue kalau ayah gue gini terus gue nggak bakal jadi apa-apa udah gede ngerti nggak? Kayak gue jadi nggak pede minder. Iya. Tapi ya udah gue sambil jalanin miracle aja kayak ya udahlah. Gue dulu selalu berdoa ya Allah semoga gue bisa ngangkat derajat keluarga dan dikabulin. Sumpah dikabulin. Dulu gue selalu berdoa kayak gitu. I see. Setiap mau tidur ya walaupun gue sholat gak 5 waktu tapi setiap mau tidur dulu gue gak pernah kelewat berdoa. Kayak gitu doanya. Dan dikabulin. Serius. Anjir gue merinding denger men. Dikabulin itu semua. Terus Gua merinding anjing. kadang mikirnya kayak jujur gue ketika ngeluarin uang misalnya sekian ratus juta bayarin utang. 100 juta loh. Iya gue Utangnya udah sampai kaliber, udah sampai kaliber ratusan juta. ratusan juta utangnya bukan yang kecil. Sampai sekarang masih ada. Anjing masih lu cicilin sampai sekarang. Dicicilin. Karena gue bisa lunasin cuma gue gak mau ngeganggu cash flow Iya gue. betul lah, sama mendingan lo putar di mana di bisnis. Jadi gue gimana skemanya ya udah dibayar tapi nggak usah langsung gitu. Iya gacor. Jadi gue tuh sambil mikirin itu gitu. Gue tuh ngebenahin keluarga gue kayak walaupun gue nggak sepaham keuangan kayak lu tapi gue kayak oh ini gue manggil kayak gue Abi kan dia orang Arab. Ini Abi terlalu banyak cicilan ini
mobil ini jabelin aja, ini jabelin, ini rumah aku tebus dulu ya, sertifikat rumah dulu di bank. Gue tambahin buat nebus dulu, yang penting rumah aman nih. Udah kayak gitu-gitu sampai gue nge-planning kayak gitu. Sampai sekarang Jadi ibaratnya lu yang nge-planning, lu yang make decision making di keluarga dong. Iya. Kayak sekarang mau gak mau jadinya ayah gue kayak ngedengerin gue lah. Karena aja lebih respect lah. karena ya gue bisa ibaratnya bisa berhasil lah. Jadi dia lebih percaya gitu. Nah itu pertanyaan gue Dli, kayak let's say kayak oke lu ngebayarin yang utangnya yang lu bilang tadi ratusan gitu. Terus ternyata pas lu bayarin terus tiba-tiba jatuh lagi. Nah gue Bokap dulu atau keselnya nyokap gitu. Gue ngeluarin uang, Terus dia tiba-tiba jatuh lagi. Berarti kayak jatuh gitu. lagi gak bener lagi. Gue keselnya itu yang jadi mental tuh itu. Berarti nambah terus, tutup Iya, terus. gue tuh udah ngeluarin uang, harusnya stop gitu, nggak usah nambah lagi, nggak usah ini. Yang gue kesel tuh itu kayak gue mikirnya anjing harusnya anak segede gini tuh gue nggak harus gitu kayak ngebayarin hutang kayak gitu-gitu tuh. Kayak harusnya kehidupan gue dijamin sama orang tua gitu. Gue punya ibaratnya Safety net lah. privilege-nya apa-apa. Sekarang gue kayak dulu kuliah emang awal dibayarin orang tua gue, tapi akhirnya gue ada bayar-bayar sendiri waktu kuliah tuh kayak gitu-gitu. Karena ya gitu usaha gue jatuh. Terus kayak gue anjing harusnya uang ini tuh bisa gue pakai buat modal, bisa gue pakai buat beli ini. Tapi kenapa harus gue bayarin buat hutang ayah gue kayak gitu-gitu. Jadi perang batin kayak gitu. Dan itu gak enak banget. Gak enak banget sumpah anjir, kayak mental kena banget. Berarti bisa dibilang kayak journey keuangan personal lu agak ada yang narik ke bawah dong. Bisa dibilang Dli. Itu rasanya gimana Dli? Maksudnya gimana cara akhirnya lu berdamai? Yang kayak mungkin ini sisi personal finance yang lain ya Zay, yang gak pernah kita bahas ya. Orang kan selalu bahas kayak budgeting, investasi, keinginan, kebutuhan, nabung Porsche, Norris, no Porsche ya kan. Tapi ini ada sisi lain di mana kayak nggak semua orang bisa punya privilege. Bahkan ini bukan dari nol lagi anjing. Dari minus, gue emang dari minus. Minus jauh pak. Minus Terus jauh. mau ke nol terus diminusin lagi. Gue dari minus. Hampir ke nol. Iya ke nol. Minus lagi. Ibaratnya sekarang udah gak minus. Karena hutang ayah gue udah bisa gue lunasin. Gue iya, bisa tapi masih sampai lu nyusul cicil, gitu. iya. Cuma emang gue skema bayarnya gak mau gue lunasin slow, langsung iya, gitu. iya. Kayak ya udah sambil ayah gue nyicilin sambil gue bayar kayak yang gede-gedenya dari gue gitu. Ayah gue nyicilin per bulan yang kecil-kecil. Iya, I see, oke. Anjir, berarti lu... Jadi gue tuh sering dibuat bahagia dan dihancurkan. Sering tuh kayak gitu. Sering banget dan itu tuh makanya mental gue kuat banget. Gen Z berarti pencundang gak sih Gen Z tuh? Apa? Gen Z. Kenapa Gen Z? Berarti Gen Z pecundang gak sih orang yang punya privilege yang bilang burnout capek itu menurut lu gimana Li? Gen Z yang misalnya lu pasti pernah punya karyawan Gen Z yang kerja karyawan gue terus hampir tahu. Gen Z semua. Nah yang disuruh kerja dikit ngeluh padahal posisinya gak ada 1/100 sesulit lu kali. Lu pesan buat Gen Z yang gampang ngeluh gimana Li? Sebenarnya ngeluh gak apa-apa asal jangan nyerah. Oke, kalau nyerah gimana kalau nyerah? Kalau gue nyerah gak bakal jadi apa-apa. Gue jadi ojol kali sekarang. Kalau gue nyerah ya, keluarga gue hancur. Dan gue punya pikiran apa coba yang akhirnya gue mulai berdamai. Dan sampai sekarang pun ada gendoknya, cuma udah mulai berdamai. Gue tuh kayak mulai ikhlas, oh iya emang ini gue dilahirkan dari keluarga ini. Dan ini permasalahan yang ada dan harus diberesin gitu. Sekarang udah mulai ikhlas gue tuh kayak gitu. Bahkan gue udah bikin rencana buat bayar dan lain-lain. Tapi apa ya, kayak anjing... gimana ya tadi? Pusing gue anjing. Kena mental ya baru podcast pertama. Kita Veniros kah? Veniros kah? Anjir. Uyak-uyak kah? Uyak-uyak. Dalam teman ketiga. Bakar tisu. I see. Oke. Itu berarti kayak bisa dibilang kalau lu dulu nyerah, berarti atau bisa dibilang kalau lu dulu kerja korporat mati dong Li. Iyalah, nggak bakal bisa bayarin hutangnya, mau kapan lunasnya? Anjing. Dan itu lunak kan pasti ada jatuh lunasnya. tempo kan, lunang juga pasti ada jatuh tempo. Jadi pikiran lu dulu kerja, pulang di kasur, mau tidur tuh mikirin uang pasti. Iya. Kayak gitu pasti. Mikirin Template gimana, tiap malam. gue kadang mau tidur atau lagi di motor lagi apa mikirin, anjing ini masalah ayah gue ini, gini-gini gue tuh di motor tuh sambil otak gue tuh muter nyari planning gimana cara lunasinnya, selalu kayak gitu. Anjing.
Kan lu refleksi lu. Baru sekarang gue bisa mulai tenang tuh gitu. Karena gue ngerasa bisnis gue udah bertumbuh Lumayan stable melebihi gitu ya. utang ayah gue gitu. Jadi gue tenang. Anjir berarti bisa dibilang ada orang yang milestone-nya tuh pengen beli rumah. Iya, pengen iya, mobil. Ini milestone-nya adalah terus make gua enough income. Capeknya tuh gue harus nyicil rumah. Gue harus hutang ayah gue cicilin. Gue harus gedein bisnis gue. Bayar sewa kontrakan dan lain-lain. Gue harus mungkin nanti menikah dan lain-lain. Itu tuh nyatu semua gitu. Nah pertanyaan gue kenapa lu cicil rumah? Karena lu udah tahu beban lu Nyicilnya nggak ke bank. ke perorangan. ke teman yang mau bantu. Enggak. Ke developernya Oh, ke tapi developer langsung. nggak lewat bank gitu. Gue cuma 2 tahun gitu nyicilnya. Sebentar. Oke. Tapi cicilannya gede. Iya. Cicilannya gede. Cicilan cuma 2 tahun, duitnya ketahuan nih cash flow-nya per bulan gitu. Cash flow per bulannya gede nih pasti nih. Cicilan cuma orang nyicil cuma 2 tahun gimana nih? Gue sakit dulu. dahulu. Dia ibarat kata nih lagi tinju nih, lu gebukin gua, terus kayak cicilan bokap doang. Cicilan rumah lah sini, cicilan rumah. Ini cicilan rumah gebukin gua gitu. Hidupnya butuh tantangan emang kayak hidup lu ya. Penuh tantangan hidup gue. Oh, berarti lu tipe orang yang kalau gua mau grow, gua harus bikin diri gua di posisi mepet. Lu setuju gak atas hal itu? Atau lu menurut lu kesuksesan tuh lebih berlaku bagi orang yang hidupnya tenang-tenang aja jadi mereka bisa fokus ke atau lu harus tipe orang yang oke, gua harus bikin diri gua stres. Yang harus hidupnya tekan tenang mungkin bisa sukses juga dan lebih gampang ya. Cuma pondasinya nggak kuat. Kata-kata hari ini. Pondasinya gimana nggak kuat. maksudnya? Ibaratnya gue buat sampai ke titik ini tuh merangkak dari minus, ngebangun pondasi gue dengan diujinya mental gue, nangis dan lain-lain. Gue tuh lebih kuat gitu. Ketika udah di atas tuh gue lebih menghargai duit dan lain-lain karena dapetinnya nggak mudah gitu. Oke. Beda menurut ini pendapat gue ya, beda sama orang yang punya privilege kayak mereka apa-apa gampang kan kayak dia mau bangkrut juga masih ada orang tuanya bisa bantu gitu. Gue kalau bisnis gue hancur ini Keluarga lu hancur. iya semuanya hancur, nggak ada yang bisa bantu gua kecuali Tuhan gitu. Nggak ada yang bisa bantu gua. Itu jangan pernah Dan gua dilupakan. juga kenapa akhirnya bisa ikhlas setelah melalui perjalanan panjang gua nemu jawabannya. Apa tuh jawabannya? Kalau Tuhan tuh nitipin rejeki keluarga gua, terutama ayah gua lewat gua. Karena kalau ayah gua yang dititipin rejeki dia nggak bisa bawanya. Bakal jadi minus lagi. Dia titipinnya ke gua karena gua lebih bijak menggunakan si uangnya ini tuh buat hal-hal yang lebih berguna gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan gue. Lu inget gak sih tahun 2021-2022 tuh ada yang afiliator yang bikin buku Miskin Itu Privilege? Iya, gue pernah lihat tuh Ingat bukunya. gak? Apakah lu bisa bilang bisnis lu akan sukses sekarang dan lu akan se-driven sekarang kalau background keluarga lu gak sesusah itu? Gak bakal gue, mungkin gak bakal jadi kayak gini. Sumpah gue juga berterima kasih sama Tuhan gitu. Gue merinding pak. Walaupun berat ngejalaninnya dan gue nemuin jawabannya setelah lama gitu ya. Tapi gue akhirnya anjing ini tuh kayak anjing. Gue tuh dikasih ujian dulu yang berat tapi hadiahnya tuh lebih besar dari ujiannya gitu. Ibaratnya bisa kok ngelewatinnya gitu. Asal gak nyerah, ya udah konsisten gitu. Belajar gak nyerah, konsisten kayak gitu. Berarti kalau keluarga lu gak susah ini lu gak akan nih bikin bisnis dengan Enggak lah, kalau keluarga gue gak susah, gue mau mobil tinggal minta. Ngapain gue kerja standar ya, kerja kerja di standar brand, mungkin ya. kerja di bank Kerja atau di bank, apa iya, mungkin nggak bisnis cuma jualan apa gitu, nggak bakal kayak gini gitu. Tapi karena ujiannya berat hasilnya pun lebih besar gitu. Merinding banget gue. Oke. Mungkin ini baru episode pertama. Ini episode pertama nih. Tapi udah segacor itu Dan ya. ini melenceng. Dan ini Kita melenceng ngomong ini nih. dari topik. Nanti kita udah ngomongin ini. disiapin sama kreatif kita ya. Tapi paling dari episode pertama ini gue bisa ambil kesimpulan kalau misalnya ya kadang-kadang emang hal terbaik dalam hidup kita terjadi setelah hal terburuk dalam hidup kita ya, bisa Benar, dibilang ya. benar. Iya, jadi jangan pernah nyerah dulu intinya ya. Jangan nyerah. Jalan ya. terus aja, pokoknya ntar akan ada terang di ujung. Asalkan Bener. lu berdoa, Gue pun kerja keras. gak bisa lihat terangnya dulu. Oh, lu dulu sampai gak bisa? Gak bisa lah, gue kayak anjing, gue dikelilingi hutang, dikelilingi kayak masalah-masalah di hidup tuh. Gue gak pernah nemu terangnya. Cuma gue terus yang ada di depan mata gue kerjain. Ibaratnya gue punya miracle, gue jualan aja terus. Tiba-tiba terangnya kok ini dari yang awalnya lubang pintu. Iya, tiba-tiba jadi gede. 2000 Sekarang udah gede banget ya. tiba-tiba viral, bisnisnya dapat duit. Anjing, kok gue kayak bisa kayak gini gitu ya. Ternyata tiap tahun makin gede lagi gitu. Oke, mungkin kita close yang ini dulu. Iya. Oke, mungkin ya itu teman-teman, intinya sekali lagi tetap berjuang, tetap berdoa, dan
gue juga salah satu tim yang selalu percaya selama intensi lu baik untuk lu bekerja keras dan misalnya lu mau bantu orang, entah itu keluarga lu, orang-orang di sekitar lu atau orang-orang gak mampu, pasti di akhir Tuhan bakal bantu sih. Ini jadi podcast spiritual nih. Jadi oke, see you di next episode ya guys. Bye. Bye.